Maka karena itulah Dewan Fatwa Mesir, ya, Darul Iftah Mesir itu memberikan sebuah fatwa wanita rumah itu harus atas nama istri. Wanita itu haruslah yang memiliki rumah. Kepemilikan rumah itu diatasnamakan pada nama istrinya. Ya, mencari nafkah jangan diganggu-ganggu. Kalau diganggu-ganggu nanti bahayanya mungkin malam tak terjadi, mungkin malamnya tak muncul-muncul. Ya, jadilah tadi serumah tapi tak sejiwa. Maka biarkanlah masing-masing berjalan pada garis edarnya. Biarkanlah suami menjalankan perintah yang oleh Allah perintahkan padanya, dan wanita ataupun istri menjalankan apapun yang Allah atur untuk mereka. Itulah yang dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada putrinya Rasulullah yang juga istri beliau, apa kata beliau? Tugas dalam rumah kau yang kerjakan, tugas luar rumah semuanya biar abang yang lakukan. Makanya bagi-bagi tugas. Kalau ibu baca sirahnya Aisyah, istri yang dicintai oleh Rasulullah, ibu akan lihat bagaimana Aisyah itu satu, cemburunya keren banget. Ya, Aisyah itu muda tapi cemburunya luar biasa. Ibu-ibu udah tua masih juga cemburuan. Harusnya ibu-ibu yang sudah tua nggak usah cemburu-cemburu lagi. Kenapa? Karena Saudah saja memberikan waktu malam harinya berpikiran beliau kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah pula orang yang Nabi aja pernah dimarahin sama Aisyah. Siapa yang pernah marahin Nabi? Aisyah. Berani-beraninya Aisyah marahin Nabi. Bukan masalah Aisyah marahin Nabi, ada istri marah-marahin suami. Ada yang begitu pasti banyak. Ya, ibu-ibu di depan ngaku saya juga marahin suami. Jangankan ibu, Aisyah aja marahin Rasulullah. Tahu nggak marahnya gimana? Begini marahnya. Engkau lebih cinta Ali, engkau lebih cinta Fatimah anak kamu daripada aku sama ayahku. Keren gak? Dia cemburu melihat putrinya Nabi. Padahal anaknya Nabi biarin aja. Bukan masalahnya anaknya Nabi, masalahnya dari istri pertamanya Nabi. Itu masalahnya. Makanya Khadijah itu wanita yang paling dicemburu oleh Aisyah. Karena Nabi setiap menyembelih kurban pasti dagingnya berikan kepada kakaknya Khadijah. Tambahlah cemburunya. Marah-marahlah Aisyah. Makanya yang berani marahin Nabi siapa? Istrinya. Ya. Yang berani marahin suami-suami siapa, Bu? Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Ya, tapi bagaimana Rasulullah sebagai suami menghadapi Aisyah? Nah, ini yang perlu ditiru. Harusnya yang dengar ini jangan ibu-ibu. Siapa? Bapak-bapak. Rasulullah lagi kedatangan tamu. Ya, lagi kedatangan tamu. Banyak sahabat-sahabatnya. Kemudian cemburunya Aisyah membanting makanan yang ada di piring. Bu, kalau ada ibu punya madu 3. Bukan cap kaki 3, madu 3. Tahu madu 3? Alhamdulillah. Semoga tak terjadi pada ibu. Mau dimadu apa enggak? Enggak mau. Egois betul ibu. Bu, Rasulullah tuh Aisyah banting tuh piring. Dilihat oleh sahabat-sahabat Nabi. Sebagai laki-laki gimana sih rasanya? Kok ada istri berani-beraninya marah-marah di depan suami, ada tamu pula. Dibanting piringnya, Bu. Rasulullah diam sejenak. Rasulullah hanya bilang, mau ngomong apa gua? Gharat ummukum. Ibunda kalian lagi cemburu. Udah gitu aja. Kemudian Aisyah pun masuk. Oke, tapi kita balik ke cerita Aisyah yang tadi. Kata Aisyah, engkau lebih cinta siapa? Lebih cinta Ali dan Fatimah daripada cinta aku dengan bapakku. Ayahnya Aisyah siapa? Abu Bakar. Subhanallah. Abu Bakar pas di situ. Ayahnya pas di situ. Marah Abu Bakar.
Dalam riwayatnya Abu Bakar udah mengangkat tangan depan Aisyah. Waktu Abu Bakar ngangkat tangan mau marahin Aisyah, Rasulullah langsung berdiri di depan Abu Bakar. Nah, kata Rasulullah, mau pukul istri gua, pukul gua duluan. Subhanallah kan? Coba ada suami kayak gitu. Lagi ada mertua, oh itu keluar semua. Memang begitulah anak bapak. Ya kan? Begitulah anak bapak. 25 tahun kali menikah, sabar saya pak. Oh inilah dia. Rasulullah enggak. Rasulullah bilang apa? Abu Bakar pengen marahin Aisyah gara-gara Aisyah teriak-teriak depan Nabi. Kemudian langsung pergi meninggalkan rumahnya. Abu Bakar tinggalkan rumahnya Aisyah. Terus apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Aisyah, Nabi itu panggil Aisyah itu dengan dua panggilan. Kadang ya Aisyah. Aish itu disingkatan dari Aisyah, ya, bukan Ais, ya, Ais enggak, Aish, ya. Kata Nabi, lihat barusan, siapa yang nyelamatin kamu dari amparan itu? Kemudian meredalah Aisyah. Rasulullah SAW sebagai suami. Ibu kira Rasulullah nggak pernah tinggalin rumahnya diam-diam, padahal sekamar dengan Aisyah? Pernah. Malam hari itu Nabi bolak-balik di keranjangnya, di kasurnya. Aisyah udah mulai curiga. Ini kenapa laki gua belum bobo? Ada sesuatu. Serumah, bukan serumah, sekamar. Karena Aisyah bahasa Quran itu pakai kamar-kamar. Istri Nabi itu menggunakan kamar. Bolak-balik Nabi di pembaringannya. Aisyah mulai curiga. Ini kemana? Kenapa suamiku belum bobo-bobo? Benar. Nabi pelan-pelan buka pintu. Kalau ada suami pelan-pelan buka pintu, udah curiganya semakin menjadi-jadi atau masih bisa sabar? Benar, Rasulullah pelan-pelan keluar, dibuka pintunya, keluar. Aisyah pun akhirnya pelan-pelan. Aisyah yang ceritain hadisnya. Kemudian Rasulullah pergi, dia dikuntit dari belakang. Nabi kayaknya ngerasain ada sesuatu. Aisyah berhenti. Jalan lagi, Aisyah ikut lagi. Ya, ke kuburan. Nabi ke Baqi al-Gharqad. Ya, Nabi ke kuburan Baqi malam itu. Rasulullah pun berdoa. Aisyah tadinya pengen pulang, tapi ya godaan itu masih penasaran. Jangan-jangan pas pulang dia mampir. Subhanallah. Ibu bacalah sirah Rasul. Rasul sebagai insan, Rasul sebagai pasangan, Rasul sebagai ayah, Rasul sebagai suami. Akhirnya Aisyah menanti Rasulullah berdoa panjang di kuburan Baqi malam hari itu. Makanya ibu-ibu yang pengen ke kuburan jangan siang-siang aja, malam-malam pergilah. Gak apa-apa. Sering-seringlah Israfil di antara anak abah yang beberapa kali waktu ke kuburan bersama abah malam hari. Ya, makanya kami diajarkan untuk tetap berziarah kubur walaupun di malam hari. Ya, oke. Aisyah pun menunggu dan Rasulullah pun akhirnya selesai. Baliklah Rasulullah. Kata Aisyah, kemudian Nabi mempercepat jalannya. Aku pun akhirnya mempercepat jalanku. Dia lihat-lihat ke belakang. Rasulullah pelan lagi, aku pun pelan lagi. Aku pun masuk rumah, aku langsung rebahan, tiduran, dan Rasulullah pun masuk. Tapi gak bisa dibohongin kan, bunyi deg-degannya itu sama mus-musannya Aisyah. Ya Aisyah, dicolek kemana? Kenapa? Setannya datang.
Nah, saya tanya datang. Tadi kamu ya? Selesai urusan. Subhanallah. Ar-Rasul az-zawj. Rasul sebagai suami. Ini masih penting. Terjadi sama Sofia, kalau tidak dengan Sofia, dengan Sauda. Aisyah suruh Sofia nyicipin masakannya. Cobain dong punya masakanku. Enggak. Cobain. Coba rasa. Enak gak? Aku tuh udah masak, aku belajar sama ibu-ibu Gunung Marok gitu. Cobain. Ya. Enggak. Cobain. Akhirnya apa? Diambil lauknya, ditaruh di mukanya madunya. Nabi ngelihat itu, senyum Nabi. Kata Nabi, balas. Balas. Benar. Si Sofia ngambil, taruh di mukanya Aisyah. Selesai. Puas kan? Balas. Udah, subhanakallahumma. Selesai. Ya udah, mak digituin aja. Itulah ar-Rasul az-zawj. Sofia pernah cerita lagi, jika bukan Ummu Salamah. Aku ingin naik unta. Nabi berikan pahanya begini. Wahai Sofia, naik. Naik unta. Ibu, siapa yang suami pernah membukakan pintu untuk istrinya sesudah anaknya 10? Lagi pacaran, jangankan pintu dibukain, sendal aja dibawain. Sofia diberikan pahanya Rasulullah sang suami untuk supaya menjadi pijakan ketika ingin naik unta. Wahai para suami yang mendengarkan, bukakanlah pintu untuk istrimu, biarpun anaknya udah 5. Rasulullah memberikan pahanya. Rasulullah tak pernah diamkan istrinya. Hampir 40 hari Nabi tak bicara dengan satu pun istrinya. Desas-desus tersebar, netizen pada komentar di Facebook. Muhammad telah menceraikan istri-istrinya. Ibu jangan kira serumah tapi tak sejiwa. Rasulullah pernah mendiamkan hampir 40 hari istri-istri beliau, yang akhirnya munafikin kota Madinah menyebarkan berita bohong Muhammad telah menceraikan istri-istri. Dan Allah ceritakan itu dalam Quran. Bila fi Quraisy mau masuk lambe turah. Iyalah Bu, masuk lambe turah. Jadi ternyata di zaman itu pun telah terjadi. Kenapa Nabi mendiamkan istri-istri? Ke ibu-ibu, baliklah ke Quran. Bacalah sirah Rasulullah SAW. Habis ini nanti suami-suami tolong bukakan pintu untuk istrimu saat dia ingin masuk ke mana? Ke mobilnya. Kalau dia enggak kuat naik ke atas motor, angkatlah dia. Mungkin badannya terlalu gemuk. Mau ditinggal bagus. Oke ya, Bu. Makanya ada cerita anak muda di Inggris, di Manchester. Dia bilang melihat ada pasangan yang subhanallah. Ya, kakek ini sampai dia di usia tua itu masih tetap membukakan pintu untuk istrinya yang sudah nenek-nenek. Akhirnya penasaranlah dia. Kok kakek bisa seromantis ini sih? Bukain pintu buat nenek setiap kali masuk keluar mobil. Romantis? Gak ada kakek romantis sama nenek. Cuman pintu nenek itu tidak bisa dibuka dari dalam. Jadi kakeknya yang bukakan terus dari luar. Jadi tertipu dia. Ya. Begitu juga cerita yang sudah viral. Rasulullah memanggil Aisyah. Aisyah itu sampai kalau dia Nabi itu sampai bilang begini, Aisyah, kamu lagi kesel sama aku ya? Kok tahu? Rasulullah itu sampai tahu. Setiap kali Aisyah lagi kesel, pasti nama Nabi nggak disebut. Ya kan, ibu-ibu, kalau lagi kesel sama suami,
Pasti ngomongnya aku kan? Ya kan? Kalau lagi sayang, ayang-ayang kan? Jangankan ibu, Aisyah aja gitu. Makanya Rasulullah bilang, aku tahu kau lagi marah sama aku tahu kau lagi kesel sama aku. Taunya gimana? Pantesan kau bilang, demi Tuhannya Ibrahim. Demi Tuhannya Ibrahim. Jadi kalau kesel, nama Nabi pun tak disebut. Persis kayak ibu-ibu. Oh enggak. Ya, udah ambil. Enggak sebut sayang-sayang. Tapi lagi sayang disebut sayang. Aisyah juga sama. Jadi wanita dari zaman kapan sampai hari ini sama aja. Ya cemburu, marahin lakinya. Tapi kalau kita lihat Rasulullah sebagai suami menghadapi, menanggapi perilaku istri, itulah yang perlu kita dipelajari. Jangan ibu-ibu yang belajar. Ibu-ibu itu suka lupa. Ya kan? Benar nggak Bu? Ibu-ibu itu bagiannya lupa aja lah. Nah, tapi mengingat itu kekuatannya luar biasa. Makanya cerita mengingatnya istri itu diabadikan di Al-Ahzab. Lupa itu keren. Wanita itu lupanya luar biasa. Tapi mengingat yang harusnya dilupakan, nah itu sampai mati pun tak akan dilupakan. Benar ya? Oh, cocok betul lah ya. Makanya Rasulullah waktu Aisyah lagi naik atas onta, kata Nabi, rifqan bil qawarir. Hati-hati dengan botol kaca. Mengapa botol kaca? Ada botol inilah ya. Ini Bu, kalau dia jatuh pecah, itu bisa di apa? Bisa disambung di lem. Cuman lemnya sampai kiamat tidak akan hilang. Nah, itulah ibu-ibu. Itulah wanita. Dia boleh bisa dilem lagi, tapi bekas lemnya tidak akan pernah hilang. Makanya Rasulullah bilang, rifqan bil qawarir. Hati-hati dengan botol kaca. Waktu itu Aisyah sedang di atas onta. Kalau sampai dia terjatuh, pecah, mungkin bisa dilem, tapi tidak akan hilang selama-lamanya. Begitulah istri. Rasulullah pun tahu. Ya. Makanya kalau Rasulullah mendengar Aisyah mengatakan demi Tuhannya Ibrahim, berarti dia lagi kesel sama Nabi. Kapan kalau nggak kesel demi dan Tuhannya Muhammad? Nah, itu baru dia sedang sayang. Rasulullah pun tahu kalau Aisyah itu apa? Lagi ada rahasia. Allah abadikan dalam surat At-Tahrim. Aisyah punya rahasia dengan Hafsah. Ya. Aisyah punya rahasia dengan Hafsah dan beberapa madunya. Ya. Nabi tidak dimasukin di grup WA itu. Ya. Jadi cuma mereka itu aja punya grup WA sendiri. Kayak ibu-ibu, udah ada grup, bikin grup lagi. Ya kan? Padahal cuma satu itu aja nggak ada. Ya. Akhirnya apa? Rasulullah SAW dengan sangat mudahnya bilang, kamu rahasia-rahasiaan sama aku. Besoknya Nabi udah tahu rahasianya. Bu, kalau ibu dan teman dengan madu ibu, antara Aisyah dengan Hafsah doang yang tahu. Kok besoknya tiba-tiba Rasulullah tahu? Kira-kira yang ember siapa? Nah, Hafsah, nuduh Hafsah loh, jahat loh, nuduh. Coba, nuduh istri Nabi. Akhirnya Aisyah bilang, lu ngomong ke Nabi ya? Enggak, sudah. Pasti engkau yang ngomong. Enggak, serius. Kok Nabi tahu? Nabi dengan entengnya menjawab, Nabba'aniyal alimul khabir. Yang ngabarin aku yang maha tahu. Masya Allah. Coba ada suami ngomong begitu ke ibu. Boro-boro hafal At-Tahrim aja belum, ya kan? Itu ada di At-Tahrim. Enggak lah, bukan merendahkan ibu bapak-bapak. Cuma bapak-bapak harus hafal Quran. Ya, bapak-bapak harus hafal Quran. Akhirnya ilmu-ilmu yang begini selalu terapkan sesudah menikah. Istri kalau mau ngomong panjang, selalu ingat betul waktu nonton Dr. Aisyah Dahlan. Minimnya wanita bicara 20.000 kata. Benar Bu? Kalau laki-laki 7.000. Kalau dia udah mulai mau ngomong panjang, ayo murojaah juz 1-nya. Subhanallah, murojaah aja. Udah berapa kata satu juz itu? Coba. Mungkin 20.000 selesai. Ya kan? Makanya suami-suami yang nonton ini, kalau istrinya udah mulai mau ngomel, suruh dia
Murajaah juz 30. Satu berpahala, dua kosakatanya habis hari itu, kan 20.000 aja. Tapi janganlah jam 12 malam, itu pas 20.000-nya yang baru nanti muncul lagi jam 1, ya kan? Ya, jadi ambillah jam 10 dan seterusnya. Oke ya, Rasulullah sebagai suami. Apakah Rasulullah SAW tadi menceraikan istrinya? Enggak, Nabi cuma bilang, kalau sampai kau ceraikan istrimu, wahai Nabi, itu Allah bilang, itu surat At-Talaq. Ya, itu di surat At-Talaq. Kalau yang barusan di At-Tahrim, kalau sebelumnya di Al-Ahzab. Dan semuanya ada di Quran. Ustaz, ayat berapa Ustaz? Nanti kita bahas. Baru jam 10. 10.20 ya. Masih 1 jam lagi, tenang. Ya. Jadi kalau Allah bilang, andai kau ceraikan istri-istrimu, wahai Nabi, maka syarat yang berlaku dan ketentuannya adalah istri tidak boleh kau keluarkan dari rumahnya. Itu aja nomor 1. Maka ibu-ibu yang ada masalah dengan suami, ya serumah tapi tak sejiwa, maka syarat nomor 1-nya jangan pernah tinggalkan rumah. Bukan kabur, jangan tinggalin rumah, atau bukan jangan diusir dari rumahnya. Wahai suami-suami, jangan pernah kau usir istrimu dari rumah kalau lagi ada masalah. Ya, dan yang kedua, istri pun tidak boleh meninggalkan rumahnya. Walaupun dia tak diusir, maka jangan tinggalkan rumah. Itu nomor 2. Ingat ya, ibu-ibu dan calon ibu-ibu, calon istri. Ingat, kalau terjadi sesuatu di rumah antar suami dengan istri, maka yang harus tinggalin rumah adalah suami. Kemana mereka? Pergilah ke Masjid Al-Munawwarah. Tolong duduk di sof depan. Kalau tak ada muazin, kaulah yang azan. Begitu Quran. Makanya Fatimah pernah bertengkar dengan Ali bin Abi Thalib. Kemanakah Ali? Ali ke masjid. Kalau sampai suami kesel, akhirnya suami ke karaoke, akhirnya suami minum-minum, udah, itu hancur serius rumahnya itu. Bukan serumah tak sejiwa, serumah atapnya roboh semuanya. Maka syaratnya mudah, wanita jangan pernah keluar dari rumahnya. Yang pertama, jangan pernah dikeluarkan dia dari rumahnya, alias jangan diusir. Maka karena itulah Dewan Fatwa Mesir, ya, dan Miftah Mesir itu memberikan sebuah fatwa, wanita rumah itu harus atas nama istri. Wanita itu haruslah yang memiliki rumah. Kepemilikan rumah itu diatasnamakan pada nama istrinya. Makanya Israfil bilang, wahai para suami, kalau kalian dimintai rumah-rumah itu dibalik nama, pindah nama ke atas nama istri kalian, maka berikanlah, gak usah pakai nanya-nanya. Kenapa? Karena nanti di padang mahsyar saat dihisap oleh Allah, ditanya sama Allah, kau punya rumah? Punya ya Allah, tapi atas nama istri saya. Biar istrinya aja yang dihisap.